Taib, hadis yang terakhir tentang bab taubat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang keduanya. Yang pertama membunuh yang keduanya, ternyata yadkhulanil jannah, kedua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Maka yang pertama membunuh yang kedua, maka yang kedua pun mati syahid. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah mengilhamkan taubat kepada sang pembunuh, fayuslim, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia ikut perang, fayustashhad, dia mati syahid lagi. Ternyata dua-duanya mati syahid. Ini perkara yang menakjubkan. Maka Allah tertawa melihat kondisi dua orang ini. Ya. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mau sifat apa saja, mau sifat ridha, mau sifat tertawa, mau sifat apa saja, kalau Allah sebut tentang sifatnya kita beriman. Tidak perlu kita takwil, kita beriman, tetapi tawa Allah tidak sama dengan tawa manusia. Jangan sampai seorang menganggap namanya Allah itu harus tertawa harus begini, ada ininya, ada anunya, enggak. Ya. Tidak harus demikian, ya. Kita bilang hanya Allah yang tahu tentang zatnya, Allah yang tahu tentang kaifiyat sifatnya, tapi Allah tertawa. Ya. Adapun bagaimananya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buat Allah tertawa? Lihatlah Allah membuat Allah tertawa tentang dua kondisi lelaki ini. Lelaki ini menakjubkan. Dua A dan B berperang. Si B muslim, si A kafir. Kemudian si A membunuh B, akhirnya B meninggal mati syahid, masuk surga dia. Si A ini akhirnya Allah beri hidayah. Akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dia perang, dia terbunuh juga. Sehingga dia pun masuk surga. Bayangkan di akhir kiamat mereka berdua ketemu, kok bisa kau juga di surga? Bukannya kau yang bunuh saya? Enggak, saya sudah sadar. Jadi gampangnya demikian. Mereka dulu bertengkar, di puncak-puncak pertengkaran, saling ingin bunuh-bunuhan. Bayangkan, tiba-tiba masuk surga saling sayang menyayangi. Kenapa? Karena dua-duanya sudah, dua-duanya Islam, dua-duanya mati syahid. Dan Allah menghilangkan segala kedengkian. Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut kedengkian dari hati mereka berdua. Atau kami cabut kedengkian dari para penghuni surga. Ya, sehingga mereka menjadi saling bersaudara ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Saking hilangnya kedengkian sama sekali, mereka kalau ngobrol saling hadap-hadapan, saling melihat. Tidak ada meremehkan di antara yang lainnya, saling menghargai. Sayang, gimana sih kalau antum ketemu dengan orang yang antum sayangi? Antum masih ngobrol semangat dengan ketemu teman lama. Kita ketemu udah lama enggak ketemu, kemudian ngobrol semangat, tertawa, saling berhadapan. Bukan satunya di sana sambil lihat ke sini, satunya ngobrol, satunya main HP. Enggak, itu namanya enggak sayang. Kalau sayang itu cinta, ngobrol berhadapan. Gimana? Masya Allah, gimana kabarmu? Gitu. Kira-kira penghuni surga setiap hari seperti itu. Nah, ternyata dua orang ini dulu bunuh-bunuhan. Ini perkara yang menakjubkan. Jadi perkara yang menakjubkan banyak dari dua kisah ini. Pertama, dua-duanya, ya, satunya terbunuh, ya. Waktu itu ketika si B terbunuh, si A masih kafir. Si A masih kafir. Berjihad di jalan syaitan. Tahu-tahu ketemu. Tentu ini membuat si B kaget. Loh, kamu, kalau bahasa kita, kok kamu bisa di sini? Ente apa salah? Enggak salah. Ente ingin bunuh saya dulu. Ya, ente ingin bunuh saya. Kok bisa di sini? Ya, ternyata si A dapat hidayah dan masuk Islam dan akhirnya mati syahid juga. Ceritanya demikian. Yang tadinya dua-duanya saling benci, saling ingin bunuh-bunuhan, ternyata saling menyayangi. Dan saling menyayangi di akhirat bukan cuma sederhana, tapi benar-benar ikhwanan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kebencian dari dada mereka, ya. Jadilah mereka saudara-saudara yang saling berhadap-hadapan ketika berbicara di atas dipan-dipan. Ini dalil bahwasanya dosa sebesar apapun, ini bayangin orang kafir. Kalau sebelumnya kita sudah bercerita tentang pembunuh 100 nyawa. Pembunuh 100 nyawa tersebut seorang muslim. Dia telah membunuh tapi dia muslim. Ini kondisi orang lebih parah. Dia kafir dan dia berjihad di jalan syaitan dan dia membunuh seorang pahlawan muslim. Dosanya sudah besar banget. Sudah berjuang di jalan syaitan, membunuh seorang muslim. Tapi kalau dia bertobat, apakah tobatnya diterima? Iya, diterima tobatnya. Buktinya dalam hadis ini. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah menerima taubat pembunuh, fa yuslim, maka dia pun kemudian Allah menjadikan dia
mengilhamkan dia untuk sadar, kemudian dia dapat hidayah, dia masuk Islam, fa yustashhad, kemudian dia juga mati syahid. Jadi intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, dosa sebesar apapun, ya, dosa sebesar apapun, kalau seorang bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah karena Allah adalah Tawwabur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya.